Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Romalius Brizen Marolop Stanggang dari kelas 2C dengan NIM 4012411163. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan mengapa Vatikan atau Tata Suci dapat digolongkan sebagai hukum internasional. Vatikan atau lebih tepatnya Tata Suci memiliki status unik dalam hukum internasional. Meskipun wilayahnya sangat kecil, tata suci internasional yang berarti ia memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan internasional, seperti negara-negara lain. Namun, ada perbedaan mendasar antara Vatikan dan tata suci, yang sering disalahartikan sebagai entitas yang sama. Vatikan adalah wilayah fisik yang berdaulat, sedangkan tahta suci adalah lembaga pemerintahan dan spiritual Gereja Katolik yang memiliki pengaruh di seluruh Indonesia. Dalam konteks hukum internasional, yang diakui sebagai subjek hukum bukan hanya negara kota Vatikan, tetapi lebih tepat kepada tata suci, yang tetap memiliki kedaulatan meskipun batas wilayahnya kecil. Lalu, apa yang membuat tata suci memenuhi syarat subjek hukum internasional? Berikut adalah beberapa alasan utamanya. Yang pertama, kedaulatan dan independensi yang diakui. Salah satu syarat utama entitas dapat dikategorikan sebagai subjek hukum internasional adalah memiliki kedaulatan. Tata Suci memperoleh pengakuan ini secara resmi dari Perjanjian Lateran pada tahun 1929 yang ditandatangani dengan Italia. Dalam perjanjian tersebut, Italia mengakui bahwa kota Vatikan merupakan wilayah independen yang diperintah oleh Tata Suci, sehingga tidak tunduk kepada hukum Italia. Ini membedakan Tata Suci dari organisasi keagamaan yang lain, yang tidak memiliki wilayah berdaulat. Meskipun hanya memiliki luas sekitar 44 hektare, kedaulatan Tata Suci diakui oleh negara-negara lain, yang memungkinkan paus dan perwakilannya bertindak secara independen dalam hubungan internasional. Yang kedua, kemampuan mengadakan perjanjian internasional. Subjek hukum internasional harus memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian dengan negara lain. Tata Suci memenuhi syarat ini karena memiliki hak untuk menandatangani perjanjian bilateral yang disebut konkordat dengan negara-negara lain. Konkordat adalah perjanjian yang mengatur berbagai aspek hubungan antara Gereja Katolik dan pemerintahan suatu negara, seperti status hukum Gereja Katolik di suatu negara, pendidikan agama di sekolah-sekolah, dan perlindungan hak-hak gereja dan umat Katolik. Beberapa contoh konkordat yang ditandatangani oleh Tahta Suci antara lain: konkordat dengan Jerman pada tahun 1933 mengatur hak-hak gereja Katolik di Jerman. Konkordat dengan Brazil pada tahun 2010 mengakui status hukum gereja Katolik yang mengatur peranannya di Brazil. Kemampuan ini menunjukkan bahwa Tahta Suci diakui dalam entitas yang dapat bertindak dalam hubungan internasional, sama seperti negara-negara berdaulat lainnya. Yang ketiga adalah hubungan diplomatik dengan negara lain. Tahta Suci memiliki hubungan diplomatik resmi lebih dari 180 negara, yang membuktikan bahwa negara-negara lain mengakuinya sebagai subjek hukum internasional. Bahkan, banyak negara menunjuk duta besar khusus untuk Tahta Suci, bukan untuk kota Vatikan ini, menunjukkan bahwa pengakuan internasional terhadap Tahta Suci lebih kepada lembaga spiritual dan pemerintahannya, bukan hanya kepada wilayah fisiknya. Selain itu, Tahta Suci memiliki perwakilan diplomatik sendiri yang disebut Nunsiatur Apostolik yang berfungsi seperti kedutaan besar. Nunsiatur Apostolik bertugas menjalin hubungan resmi dengan negara tuan rumah yang sering berperan dalam mediasi konflik internasional. Yang keempat, yaitu keanggotaan dalam organisasi internasional. Meskipun
bukan anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sering disebut PBB. Tata Suci memiliki status pengamat permanen sejak 1964. Status ini memungkinkan Tata Suci untuk berpartisipasi dalam sidang-sidang PBB, memberikan pandangan resmi mengenai isu-isu global seperti perdamaian dan hak asasi manusia, ikut serta dalam diskusi kebijakan internasional. Selain di PBB, Tata Suci juga memiliki peran penting dalam berbagai organisasi nasional, seperti Organisasi Keamanan dan Kerja sama di Eropa atau OSCE. Yang kedua, Interpol, Organisasi Kepolisian Internasional. Yang ketiga, Uni Telekomunikasi Internasional atau ITU. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa Tata Suci berperan aktif dalam urusan internasional meskipun tidak memiliki karakteristik negara modern seperti wilayah yang luas atau populasi besar. Yang kelima, peran Tata Suci sebagai pemimpin Gereja Katolik global. Tata Suci bukan hanya entitas politik, tetapi juga pemimpin spiritual bagi lebih dari 1,3 miliar umat Katolik di dunia. Peran ini memberikan Tata Suci kekuatan moral yang besar dalam diplomasi internasional. Sebagai pemimpin agama global, Paus sering berperan dalam diplomasi perdamaian. Misalnya, konflik di Timur Tengah, Paus menyerukan solusi damai antara Israel dan Palestina. Proses rekonsiliasi di Amerika Latin, Tata Suci berperan dalam dialog antara Kubah dan Amerika Serikat. Krisis di Afrika, Tata Suci memberikan bantuan kemanusiaan dan mediasi konflik. Selain itu, keputusan-keputusan yang diambil oleh Paus dapat memengaruhi kebijakan negara-negara yang memiliki mayoritas penduduk Katolik, seperti hukum tentang aborsi dan pernikahan sesama jenis, pendidikan agama di sekolah-sekolah umum, perlindungan hak-hak minoritas di Katolik di negara-negara non-Katolik. Peran ini semakin menguatkan status Tata Suci sebagai aktor penting dalam hukum internasional, meskipun sifatnya berbeda dari negara-negara biasa. Yang keenam, keunikan status hukum Tata Suci dalam hukum internasional. Meskipun Tata Suci memiliki banyak karakteristik yang menyerupai negara, ada beberapa keunikan dalam status hukumnya. Tidak memiliki populasi permanen yang bersifat kewarganegaraan. Warga Vatikan hanyalah anggota gereja yang bekerja di dalamnya dan bisa kehilangan warganegaraannya ketika mereka meninggalkan tugasnya. Bukan negara dalam arti tradisional. Tata Suci lebih dikenal sebagai lembaga pemerintahan spiritual daripada negara berdaulat biasa. Berlandaskan legitimasi religius berbeda dari negara lain yang berbasis pada kedaulatan rakyat atau monarki keturunan. Legitimasi Tata Suci berasal dari doktrin agama. Meskipun demikian, dalam praktiknya, Tata Suci tetap memiliki hak dan kewajiban seperti negara-negara lain dalam hukum internasional. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Tata Suci merupakan subjek hukum internasional yang unik dan memiliki sistem kedudukan yang diakui dalam sistem hukum internasional. Meskipun tidak sepenuhnya memenuhi karakteristik pada negara umumnya, keunikan Tata Suci sebagai subjek hukum internasional terutama didasarkan pada beberapa faktor utama. Pertama, Tata Suci memiliki kedaulatan yang diakui secara internasional, yang diperoleh melalui Perjanjian Lateran pada tahun 1929 dengan Italia. Meskipun wilayahnya sangat kecil, kedaulatan ini memberikan Tata Suci hak untuk bertindak secara independen dalam hubungan internasional. Kedua, Tata Suci memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian internasional yang dibuktikan dengan berbagai konkordat yang telah ditandatangani dengan perjanjian negara-negara lain. Perjanjian ini mengatur hubungan antara gereja Katolik dan pemerintahan suatu negara yang mencerminkan pengakuan internasional.
terhadap peran hukum dan diplomatik tahta suci. Ketiga, hubungan diplomatik yang luas dengan lebih dari 180 negara semakin mengukuhkan posisi tahta suci dalam sistem hukum internasional. Fakta bahwa negara-negara mengirimkan duta besar khusus untuk tahta suci bukan hanya untuk kota Vatikan, menegaskan bahwa yang diakui sebagai subjek hukum internasional adalah lembaga kepemimpinan Gereja Katolik, bukan hanya entitas negara kecil yang bernama Vatikan. Keempat, keanggotaan dan keterlibatan aktif tahta suci dalam berbagai organisasi internasional seperti PBB, OSCE, Interpol, dan ITU menunjukkan bahwa tahta suci bukan sekedar entitas keagamaan, tetapi ada juga aktor yang berperan dalam urusan global. Meskipun PBB hanya memiliki status pengamat di PBB, tahta suci tetap berpartisipasi dalam berbagai diskusi mengenai isu-isu global seperti hak asasi manusia, perdamaian dunia, dan kesejahteraan umat manusia. Kelima, peran tahta suci sebagai pemimpin spiritual lebih dari 1,3 miliar umat Katolik di seluruh dunia menjadikannya entitas yang memiliki pengaruh transnasional. Keputusan yang diambil oleh Paus dapat memengaruhi kebijakan di berbagai negara, terutama yang memiliki populasi Katolik besar. Selain itu, tahta suci juga sering menjadi mediator dalam konflik internasional, membuktikan bahwa pengaruhnya melampaui batas wilayah dan memiliki dampak yang signifikan dalam diplomasi global. Meskipun tahta suci memiliki karakteristik yang berbeda dari negara pada umumnya, karena tidak memiliki populasi warga negara permanen dan tidak berbasis pada konsep kedaulatan rakyat, keberadaannya dalam sistem hukum internasional tetap diakui dengan hak dan kewajibannya yang serupa dengan warga negara berkedaulat. Tahta suci memiliki kedudukan yang sah dalam hubungan internasional, baik dalam aspek diplomatik, hukum, maupun politik. Oleh karena itu, meskipun bukan negara dalam arti konvensional, tahta suci tetap memenuhi syarat sebagai subjek hukum internasional karena memiliki kedaulatan hak untuk mengadakan perjanjian internasional, keterlibatan dalam organisasi internasional, serta peran strategisnya dalam hubungan global. Keunikan ini menjadi tahta suci sebagai salah satu subjek hukum internasional yang paling menarik untuk dipelajari, terutama dalam kaitannya dengan hukum diplomatik, perjanjian internasional, dan peran agama dalam politik global. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.